Teman-teman semua tahu Japfa tidak? Mungkin 50% kalian bilang ya dan 50% lagi tidak. Tapi kalau aku ubah pertanyaannya menjadi kalian tahu so nice, so good atau so real good? Nah, sekarang aku yakin hampir semua dari kalian tahu merek-merek ini. Tahukah kalian semua merek tersebut adalah anak perusahaan dari Japfa? Kali ini kita akan bedah rahasia raksasa protein ini dalam presentasi Analisis VMTS PT Japfa Confit Indonesia. Pertama-tama perkenalkan dari anggota kami, yaitu pertama terdapat Najwa 018, Ismah 057, Deanova 073, dan Yosia 253, dan terakhir yaitu Nabila 356. Oke, selanjutnya latar belakang. Perkembangan bisnis yang semakin cepat dan persaingan yang ketat menuntut perusahaan memiliki strategi yang tepat. Dari perubahan ekonomi teknologi, ekonomi, dan pandemi COVID-19 turut memengaruhi stabilitas perusahaan. PT Japfa ini juga menghadapi tantangan dalam produksi dan distribusi, sehingga penerapan manajemen strategik menjadi sangat penting. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Pertama, menjelaskan konsep dan proses manajemen strategik. Kedua, menjelaskan visi misi tujuan serta strategi PT Japfa Confit Indonesia Tbk. Dan ketiga, menganalisis strategi perusahaan dalam menghadapi dan bangkit dari pandemi COVID-19. Untuk terakhir, menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui analisis SWOT. Selanjutnya yaitu gambaran umum dari perusahaan ini. PT Japfa ini merupakan perusahaan agribisnis yang berdiri sejak 1971 dan bergerak di bidang pakan ternak, pembibitan, serta pengolahan hasil peternakan dengan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tantangan yang dihadapi oleh PT Japfa ini, yaitu tantangan utamanya perusahaan meliputi persaingan industri yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan dampak pandemi terhadap produksi serta distribusi. Selanjutnya adalah bidang usaha dan posisi dalam industri. Perusahaan bergerak di produksi pakan ternak, pembibitan, peternakan komersial, dan pengelolaan protein hewani. PT Japfa ini memiliki posisi yang kuat dengan pengalaman panjang dan jaringan distribusi yang luas. Keterkaitan dengan pembahasan ini, seluruh informasi ini menjadi dasar dalam analisis manajemen strategik dan digunakan dalam analisis SWOT perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yakni landasan teori mengenai manajemen strategi. Manajemen strategik merupakan proses penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan lintas fungsi. Konsep ini menekankan integrasi berbagai bidang seperti pemasaran, keuangan, operasi, dan sistem informasi agar organisasi dapat bersaing secara efektif. Contohnya, yaitu PT Japfa Confit Indonesia Tbk karena industri protein hewani dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga pakan, penyakit ternak, serta regulasi dan permintaan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan tentu saja dapat menjaga efisiensi produksi dan daya saing yang berkelanjutan. Proses manajemen strategik terdiri dari 3 tahap utama. Rumusan strategi mencakup penyusunan visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, serta penetapan tujuan jangka panjang perusahaan. Implementasi strategi berfokus pada pelaksanaan melalui kebijakan dan alokasi sumber daya. Sementara itu, evaluasi strategi dilakukan untuk menilai kinerja dan menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan. Konsep tahapan manajemen strategi ini dikemukakan oleh Fred R. David pada tahun 2017. Kemudian mengenai visi, misi, tujuan, dan strategi, visi merupakan gambaran kondisi masa depan yang ingin dicapai suatu organisasi dan menjadi arah jangka panjang perusahaan. Misi menjelaskan alasan keberadaan perusahaan serta ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Tujuan adalah hasil spesifik yang ingin dicapai dalam periode tertentu dan menjadi dasar evaluasi kinerja. Strategi perusahaan merupakan cara utama yang dipilih untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti ekspansi pasar atau pengembangan produk. Menurut Fred R. David pada tahun 2017, visi dan misi menjadi dasar penetapan tujuan serta strategi organisasi. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal organisasi.
yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan berasal dari kondisi internal perusahaan, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Melalui identifikasi faktor SWOT, organisasi dapat merumuskan strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman sehingga meningkatkan daya saing perusahaan. Analisis SWOT ini dikembangkan oleh Albert Humphrey dan digunakan luas dalam perencanaan strategis. Perkenalkan, saya Isma Chandra Kirana dengan NIM 057. Nah, tahukah kalian bahwa PT Japfa Confit Indonesia memiliki visi perusahaan yaitu menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia dengan berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji? Nah, makna dari visi ini menekankan bahwa yang pertama, perusahaan menginginkan menjadi yang utama dan menjadi panutan dalam industri. Yang kedua yaitu membangun kepercayaan melalui kualitas, keamanan, dan konsistensi produk. Lalu yang ketiga adalah memastikan produk protein hewani dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan menetapkan misi yang berfokus pada pengembangan usaha protein hewani serta terintegrasi. Kegiatan usaha mencakup pakan ternak, pembibitan, budidaya hingga pengelolaan makanan untuk konsumsi manusia. Nah, misi ini juga menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi sebagai satu kesatuan. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga manfaat bagi seluruh pihak terkait termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, mitra, hingga masyarakat. Dengan demikian, misi tersebut menjadi pedoman operasional dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, kemudian tujuan perusahaan juga selaras dengan visi dan misinya. Salah satunya adalah menyediakan protein hewani yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Nah, selain itu, perusahaan juga menargetkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di tengah persaingan dan tantangan ekonomi. Penguatan fundamental serta penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola juga menjadi bagian dari tujuan strategis perusahaan. Nah, melalui tujuan ini, perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara kinerja keuangan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, PT Japfa menerapkan beberapa strategi utama, yaitu yang pertama adalah integrasi bisnis dari hulu ke hilir, agar kualitas dan efisiensinya tetap terjaga. Strategi yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Perusahaan juga menerapkan standar biosecurity yang ketat untuk menjaga keberlangsungan produksinya. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan segmen hilir dan retail serta menguatkan sinergi antar unit usaha. Kemudian, strategi ini dirancang untuk memperkuat daya saing dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Halo, perkenalkan nama saya Danova Claudia Salim dari kelas 2025B dengan digit terakhir 073. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats dari PT Japfa Confit Indonesia Tbk. Nah, di sini tuh pada kekuatan yang pertama, PT Japfa itu mempunyai model bisnis terintegrasi, di mana kegiatan operasional perusahaan itu mencakup produksi pakan ternak, pembibitan DOC yaitu DOC, budidaya ayam, dan aquaculture. Dan yang kedua adalah skala produksi dan pangsa pasar besar, di mana PT itu mempunyai puluhan fasilitas pabrik pakan dan hatchery di berbagai wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, diversifikasi produk protein, di mana PT Japfa itu tidak hanya berfokus pada ayam saja, tapi juga memiliki produk olahan seperti udang, ikan, atau processed food seperti so good, so nice. Dan yang keempat yaitu kemampuan ekspor yang konsisten, di mana pada saat pada COVID-19 Japfa itu tetap mengekspor produknya. Dan yang kelima yaitu pengalaman dan reputasi yang panjang. Jadi Japfa ini itu berdiri sejak tahun 1970-an, di mana
PT Java ini tetap berdiri sampai di sekarang, di mana berarti PT itu sudah berdiri puluhan tahun gitu. Setelah memiliki kekuatan, nah PT Java itu juga mempunyai kekurangan atau weakness, kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada harga bahan baku impor, di mana PT Java itu mengimpor, ngambil gitu jagung dan juga soybean, dan masih masih beli di luar negeri, di mana rentan terhadap fluktuasi kurs USD. Dan yang kedua adalah margin sensitif terhadap harga ayam hidup. Yang ketiga adalah tingginya kebutuhan modal, pengembangan pabrik pakan, kandang, dan fasilitas pembibitan atau breeding, serta fasilitas penyimpanan dingin dan pabrik pengolahan. Nah, kebutuhan semua modal ini tuh cukup tinggi, dapat menyebabkan peningkatan resiko utang perusahaan. Terus selanjutnya yang keempat yaitu resiko penyakit ternak. Industri ini tuh sangat rentan terhadap avian influenza, penyakit udang, IMS, wabah, bisa menurunkan produksi, meningkatkan biaya biosecurity. Next yaitu opportunities, yaitu peluang, di mana PT Java ini tuh sangat mempunyai beberapa peluang. Salah satunya itu yang pertama, pertumbuhan konsumsi protein nasional. Yang kedua, ekspansi produk olahan bernilai tambah. Seperti So Good, So Nice membuka peluang di pasar modern, di e-commerce, dan makanan ready to eat. Yang ketiga yaitu ekspor dan pasar global. Yang keempat yaitu integrasi teknologi dan efisiensi, penggunaan precision farming, otomatisasi pakan, digital monitoring farm, dan menurunkan moralitas, peningkatan FCR atau Feed Conversion Ratio, meningkatkan efisiensi biaya. Selanjutnya yaitu threats, yang terakhir yaitu ancaman. PT Java juga memiliki ancaman, salah satunya yaitu volatilitas harga komoditas global. Jadi ini tuh merupakan salah satu ancaman utama bagi perusahaan, khususnya pada kenaikan jagung, kedelai seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana PT itu masih mengambil impor produk lain. Dan juga yang kedua adalah kebijakan pemerintah dan regulasi. Contohnya seperti kebijakan akhir dini, parent stock, pembatasan impor bahan baku, regulasi harga ayam, intervensi pemerintah bisa mempengaruhi supply, demand, dan harga pasar. Yang ketiga, persaingan industri ketat. Seperti industri Sharon Pork Pen Indonesia dan Malindo Feed Mill. Yang keempat adalah fluktuasi nilai tukar rupiah. Khususnya dolar Amerika Serikat menjadi salah satu ancaman bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena sebagian bahan baku utama seperti pinggal kedelai dan beberapa komponen bahan ternak yang lainnya itu masih bergantung pada impor, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari SWOT dari PT Java. Terima kasih. Berikutnya di sini adalah strategi perusahaan dalam menghadapi dan bangkit dari pandemi COVID-19. Jadi untuk PT Java Covid sendiri memiliki strategi yang cukup ampuh dalam menghadapi COVID-19 tersebut. Dan yang pertama yaitu efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Isinya yaitu mengurangi atau menunda pengeluaran yang tidak mendesak. Lalu yang kedua ada memprioritaskan kegiatan operasional inti perusahaan dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar lebih efisien. Jadi langkah ini membantu perusahaan menjaga arus kas dan mempertahankan stabilitas operasional selama pandemi berlangsung. Lalu ada juga penguatan integrasi bisnis dari hulu ke hilir. Jadi isinya yang pertama mengembangkan bisnis tidak hanya di bidang pakan ternak, tetapi juga pengolahan produk protein hewani. Lalu yang kedua meningkatkan produksi dan distribusi siap konsumsi dan mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah. Lalu untuk strategi ini membantu perusahaan menjaga pendapatan dan meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lainnya. Lalu yang ketiga ada diversifikasi pasar dan mempertahankan ekspor. Fungsinya sendiri untuk mengurangi dampak dari penurunan permintaan domestik. Caranya yang pertama itu mempertahankan kegiatan ekspor ke berbagai negara. Lalu yang kedua memperluas jangkauan pasar internasional dari PT Java. Dan yang terakhir ada menjaga stabilitas pendapatan melalui diversifikasi pasar. Lalu yang berikutnya ada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, PT Java sendiri melakukan kegiatan penyaluran bantuan pangan bergizi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Lalu ada juga dukungan terhadap tenaga medis yang berjuang selama pandemi untuk memberikan vaksin kepada masyarakat dan mengobati masyarakat yang terkena COVID-19. Lalu yang ketiga ada program bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak.
Upaya ini sendiri dapat membantu memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat dan pemangku kepentingan. Sekian dari saya, terima kasih.